Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hukman, NIM 1802060059, nomor absen 14. Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palopo, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 5B, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmail. Terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Ada hukum dasar penggunaan dana pendidikan. Itu terbagi menjadi 3, yaitu Amandemen Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Peran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Amandemen Undang-Undang 1945. Besarnya anggaran pendidikan berasal dari sumber APBN yang mencapai 20% dari anggaran pendapatan daerah. Adapun dari sumber lain mengatakan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia Amandemen keempat menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) serta dalam anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari sumber lain mengatakan bahwa terkait dengan pemerintahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah telah menetapkan alokasi dana untuk pendidikan minimal 20%. Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 Ayat 1 yang berbunyi, dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Yang pertama, ada tanggung jawab pendanaan. Pasal 2 ayat 1 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat. Bagian B, sumber pendanaan pendidikan, pasal 50. Lebih lengkapnya ada di bawah. Mengatakan bahwa yang pertama, sumber pendanaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. Kedua, prinsip keadilan bagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, prinsip kecakupan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar nasional. Yang keempat, prinsip berkelanjutan bagaimana dimaksud pada ayat 1 berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberi layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Kemudian ada pasal pengelolaan dana pendidikan. Yang pertama, pengelolaan dan pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Yang kedua, ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan bagaimanapun dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Ini dia. Adapun kesimpulan dari semua materi ini ialah pengumpulan dana pendidikan berdasarkan Undang-Undang 1945 merupakan suatu kebutuhan terselenggaranya pendidikan yang baik serta bermutu. Untuk masa
Indonesia, serta pendanaan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan sebuah faktor yang mendorong semangat dan masyarakat, terkhusus bagi orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan anak. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2000 bahwa dana yang dikeluarkan atau diberikan oleh pemerintah sudah diatur tersendiri sebagaimana yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Baiklah, itu tadi materi yang sempat saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.